Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivi Zahur. Saya dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Kota Jember. Saat ini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya tahun ini, yaitu tentang father involvement dengan yang dihubungkan dengan konsumsi minuman beralkohol pada mahasiswa. Saya akan share screen dulu. Penelitian ini akan dihubungkan dengan mata kuliah yang saya ampu saat ini, yaitu perkembangan sepanjang hayat. Yang akan dibahas pada hari ini adalah tentang latar belakang penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, hubungan hasil penelitian dengan mata kuliah perkembangan sepanjang hayat. Latar belakang penelitian, setelah saya melakukan penelitian literatur, maka diketahui bahwa konsumsi alkohol pada remaja dan mahasiswa meningkat di beberapa kota besar di Indonesia. Misalnya di Jawa Barat dari tahun 2000 ya sampai dalam penelitian terakhir diketahui bahwa ada peningkatan sebesar 1,46% ya, usia dewasa muda sekitar 20-24 tahun sedang aktif dalam mengkonsumsi minuman beralkohol. Sedangkan di Jawa Tengah ada sekitar 3.481 remaja yang aktif mengkonsumsi alkohol di tahun 2019. Dan biasanya motivasi mereka dalam meminum minuman keras adalah karena pengaruh teman, karena ingin bersosialisasi gitu ya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan juga coping stress atau bagaimana salah satu cara mereka untuk mengatasi stresnya. Cooper ya di tahun 1994 menyatakan ada 4 motif yang membuat seseorang mengkonsumsi alkohol. Yang pertama motif sosial ya karena ingin bersosialisasi tadi ya. Kemudian yang kedua motif coping stress, bagaimana seseorang mengatasi stres dengan mengkonsumsi minuman beralkohol. Lalu supaya bisa meningkatkan suasana hati, ya, misalnya sedang dalam keadaan sedih, sedang dalam keadaan kecewa, marah, maka mereka akan menggunakan alkohol untuk meningkatkan moodnya. Ya. Kemudian conformity, ya, agar mereka merasa nyaman ya dengan kondisi mereka saat itu. Nah, lalu penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa salah satu cara untuk mencegah penggunaan alkohol ya di kalangan remaja dan dewasa muda adalah dengan adanya keterlibatan ayah dalam kehidupan mereka. Konsep father involvement atau keterlibatan ayah dalam kehidupan anak sangat penting untuk mencegah penggunaan alkohol ya pada remaja ya di penelitian-penelitian sebelumnya. Yang dimaksud dengan keterlibatan ayah ini adalah dengan cara komunikasi ya. Jadi bagaimana ayah dan anak sering melakukan komunikasi untuk mendiskusikan kejadian sehari-hari. Kemudian yang kedua, karena adanya kedekatan emosional, misalnya ayah bersikap hangat dan peduli kepada anak. Yang ketiga, adanya aktivitas bersama di mana ayah dan anak melakukan aktivitas olahraga, sosial, ibadah, atau berbelanja, ya itu bersama-sama. Nah, pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat hubungan antara father involvement dengan motivasi mengkonsumsi minuman keras pada mahasiswa? Setelah melakukan penelitian dengan sekitar 267 sampel, maka diketahui ada sekitar 45 orang yang father involvement-nya atau keterlibatan ayahnya sekitar yang rendah gitu ya. Kemudian dari medium ke tinggi ada sekitar 222 orang. Sedangkan dari sisi motivasi untuk meminum minuman keras, maka ditemukan bahwa 242 responden motivasi untuk minum minuman kerasnya rendah, ya. Sedangkan sekitar 25 orang responden cenderung untuk meminum minuman keras, ya, dengan level sedang sampai tinggi.
Nah, hasil penelitian setelah kami uji dengan uji korelasi, maka diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan sebesar minus 0,147 antara father involvement dengan drinking motivation, ya, dengan taraf signifikansi 0,016. Kemudian eh, diketahui juga setelah pengujian korelasi antar dimensi, maka dapat dilihat bahwa dimensi kedekatan dengan ayah berkorelasi negatif dengan semua dimensi pada variabel motivasi mengkonsumsi alkohol. Sedangkan dimensi komunikasi pada variabel father involvement berkorelasi secara negatif dan signifikan dengan dimensi sosial dan conformity pada variabel drinking motive. Lalu terakhir, dimensi aktivitas bersama pada father involvement berkorelasi secara negatif dan signifikan dengan semua dimensi pada variabel drinking motive. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar keterlibatan ayah dengan kehidupan anak, ya dari sisi kedekatan, komunikasi, dan juga aktivitas bersama, ya, seringnya aktivitas bersama antara ayah dengan anak, maka pada anak-anak dewasa muda akan cenderung untuk mengurangi, ya, motivasi mereka untuk mengkonsumsi alkohol. Nah, hubungan penelitian dengan mata kuliah perkembangan sepanjang hayat, seperti kita ketahui bahwa masa dewasa muda, terutama masa-masa mahasiswa, itu ada di fase emerging adulthood atau perjalanan menuju ke menjadi manusia yang dewasa, gitu ya. Nah, di sini usianya sekitar 18 sampai 25 tahun, dan di masa ini adalah masa mereka melakukan eksperimen dan eksplorasi, baik itu tentang jurusan karir, kemudian ingin menjadi individu seperti apa, dan juga menentukan gaya hidup seperti apa yang akan mereka jalani, gitu ya. Nah, ada 5 ciri fase emerging adulthood ini. Yang pertama, eksplorasi identitas dan hubungan romantis dan pekerjaan. Ya, mereka cenderung sedang mengeksplor tentang identitas diri mereka. Kemudian ketidakstabilan, ya, terutama dalam hal ekonomi dan juga mungkin emosi. Kemudian mereka cenderung fokus pada diri sendiri, kurang peduli terhadap lingkungannya, lalu merasa berada dalam masa peralihan antara menjadi anak-anak menjadi orang yang dewasa yang ingin mandiri, ya, terlepas dari orang tua. Lalu ada peluang untuk mengubah kehidupan mereka. Nah, penekanannya pada gaya hidup yang dieksplor, ya, dalam penelitian-penelitian di apa namanya dalam ranah perkembangan sepanjang hayat, banyak sekali menghubungkan antara kehidupan mahasiswa dengan penggunaan alkohol, ya, terutama tentu di negara-negara barat dan orang-orang yang memang menggunakan alkohol untuk kegiatan bersosialisasi, ya. Nah, di sini juga ada yang namanya binge drinking, ya. Nah, jadi misalnya mereka uh, aktif minum minuman keras, ya, kemudian sebagai untuk membiasakan diri, ya, dengan lingkungannya, dan ini mengakibatkan tidak masuk kelas, ya, kemudian cedera fisik, lalu bermasalah dengan polisi, ya, otoritas terkait, gitu ya, dan melakukan hubungan seksual tanpa pengaman, serta mereka juga aktif melakukan game minum minuman keras, ya, permainan yang menggunakan minuman keras. Lalu hubungan dengan teori tentang kelekatan atau attachment, di sini kelekatan aman terkait dengan pengalaman individu yang memiliki kelekatan yang baik dengan orang tua dari kecil sampai dewasa. Jadi anak-anak yang memiliki kelekatan yang aman, maka mereka akan memiliki attachment, ya, atau hubungan yang baik dengan orang tua. Kemudian efek dari kelekatan yang aman ini, mereka memiliki rasa penerimaan diri dan tentu akhirnya bisa memiliki harga diri yang tinggi, ya. Kemudian self efficacy yang terkontrol dengan baik. Lalu dalam menghadapi stres dan kesulitan, mereka mengaktifkan representasi kognitif keamanan. Jadi mereka ketika sedang stres pun bisa mengelola, ya, emosi-emosinya, ya, stresnya, ya, dan berusaha untuk bisa mengatasi stresnya dengan cara yang positif. Lalu mereka sadar dengan apa yang terjadi di sekeliling mereka dan melakukan strategi pengelolaan masalah yang efektif. Emerging adulthood adalah masa yang cukup stressful, ya, untuk individu dewasa muda.
dan di negara-negara barat atau non-muslim, maka minuman minuman keras adalah salah satu cara untuk mengatasi stres. Dan di Jakarta persentase penggunaan alkohol pada mahasiswa masih cenderung rendah ya kalau dilihat dari hasil penelitian ini, dan pelekatan dengan orang tua terutama ayah berada pada level yang sedang dan tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.